Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam literasi. Kembali Anda bersama saya Muhammad Ridwan di dalam program Lintas Lingkar Informasi Tasikmalaya dari Forum Komunikasi Kelompok Informasi Tasikmalaya. Lembaga kelurahan merupakan lembaga yang sangat strategis karena merupakan ujung tombak di dalam pelayanan terhadap masyarakat. Begitupun jabatan lurah itu merupakan jabatan yang sangat strategis pula karena seorang lurah harus melayani masyarakat dalam hal berbagai kepentingan masyarakat yang ada di dalamnya. Dan kali ini saya berbincang-bincang dengan seorang lurah, menghadirkan narasumber Lurah Sirnagalih yang tentu ini merupakan lurah yang bagi kami sangat spesial karena pertama, lurah tersebut tentu tempat berada kami, studio kami berada, dan yang kedua, lurah tersebut juga kami nilai memiliki dedikasi dan loyalitas yang sangat tinggi terhadap pekerjaannya. Baik, selamat siang Pak Lurah. Siang. Pak Lurah, siang. Ini saya kenalkan dulu mungkin ya Pak Lurah Sirnagalih, Bapak Ahmad Saiful Bari hadir bersama kami untuk berbincang-bincang sedikit tentang pekerjaannya. Pak Lurah, Anda sudah lama ya menjabat sebagai lurah di Sirnagalih. Sudah berapa lama? Saya sudah menjabat sebagai lurah di Sirnagalih hampir 3 tahun lebih lah. 3 tahun lebih. Pertama 2018 bulan Juli saya diangkat menjadi lurah di Sirnagalih sampai dengan saat ini. Baik, sebuah jabatan yang menurut Anda lama atau sebentar? 3 tahun lebih ya cukup lah. Terlalu lama atau? Cukup, mungkin kalau misalnya dari masa kerja saya emang berawal saya datang ke Sirnagalih itu 2012 ya. Awalnya saya menjabat sebagai, dipercaya oleh Pak Wali Kota menjabat sebagai kasih pemerintahan dan tantrib. Dan kemarin 2018 saya diamanatkan menjadi lurah di Sirnagalih. Jadi sudah berapa lama tinggal di Sirnagalih? Sejak dari kasih pemerintahan? Siap, di Sirnagalih mungkin hampir 10 tahun. 10 tahun? Siap. Sebuah rekor masa kerja di satu tempat yang sangat lama saya kira. Nah, berbicara tentang lamanya bekerja di satu wilayah, saya ingin tahu capaian apa yang sudah Anda kerjakan selama waktu tersebut, khususnya selama Anda menjabat sebagai lurah. Alhamdulillah capaian yang telah kita laksanakan bahwa sejak saya menjadi lurah mungkin ada beberapa kegiatan kita mendorong khususnya di bidang pemberdayaan masyarakat ya. Walaupun baik itu di segala bidang. Di bidang pariwisata mungkin salah satunya itu menjadi suatu PR kita ke depan untuk lebih meningkatkan potensi nilai jual dari Sirnagalih itu sendiri. Yang kedua mungkin dari segi bidang-bidang pertanian dan sebagainya, karena ini juga merupakan primadona ya, walaupun di Sirnagalih secara demografi keberadaan sawah di Sirnagalih sudah mulai berkurang dengan banyaknya berdiri perum-perum dan sebagainya. Alih fungsi lahan. Betul. Maksudnya. Namun gapoktan atau para petani ini masih eksis gitu. Masih tetap semangat bekerja mereka dengan keterbatasan lahan. Betul, sehingga alhamdulillah beberapa prestasi yang diraih oleh kelompok tani bisa dicapai gitu, seperti di dalam program Tasik inflasi dan sebagainya. Alhamdulillah kita di dalam kegiatan-kegiatan itu 2 tahun berturut-turut bahkan hampir 3 tahun tuh cukup menjadi perhatian lah dari dinas terkait untuk dalam pengembangan ekonomi di bidang pertanian ini. Ya.
Itu barangkali bisa disampaikan yang lain tentang apa pembangunan infrastruktur yang Betul. merupakan capaian kinerja dari Anda. Betul, kegiatan-kegiatan yang lain terutama di bidang infrastruktur juga alhamdulillah gitu. Sejak dicanangkan 2019 itu ada dana kelurahan, walaupun pada pelaksanaannya terjadi apa namanya recopusing ya, sehingga anggaran yang seharusnya kami terima cukup besar tapi akhirnya tidak bisa mencapai harapan. Namun pelaksanaannya alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Pola yang kami laksanakan, kami membangun kemitraan dengan kelembagaan yang melalui kegiatan pembangunannya diserahkan kepada masyarakat melalui Pokmas. Baik, tahan dulu Pak Lurah sebentar. Saya kira masih banyak yang perlu Pak Lurah sampaikan kepada masyarakat, tetapi kita rehat dulu sejenak. Baik, masih bersama saya Muhammad Ridwan di dalam program Lintas Lingkar Informasi Tasikmalaya dari Forum Komunikasi Kelompok Informasi Masyarakat Kota Tasikmalaya. Masih bersama narasumber kami Bapak Ahmad Saiful Bari, beliau lurah di Kelurahan Sirnagali. Baik Pak Lurah, berbicara tentang capaian kinerja Kelurahan Sirnagali, ada lagi yang ingin disampaikan barangkali prestasi-prestasi ataupun keberhasilan-keberhasilan dalam pembangunan selama ini yang selama ini Anda pimpin di kelurahan ini? Siap, mungkin untuk prestasi yang pernah kita capai di dalam perjuangan Sirnagali secara umum ya, dalam perjalanannya 2018-2019 alhamdulillah waktu itu kita mengikuti kegiatan kelurahan berprestasi, dan alhamdulillah waktu itu Kota Tasik Kelurahan Sirnagali mendapat predikat juara pertama di kelurahan terbaik. Iya betul, di tingkat Kota Tasikmalaya. Selain itu bahwa di dalam pengembangan infrastruktur juga alhamdulillah bahwa program-program yang masuk ke kelurahan sudah bisa dilaksanakan di kelurahan, seperti halnya kita bisa dapat membangun gedung serbaguna sebagai sarana untuk kita bermusyawarah, kita melaksanakan kegiatan rapat-rapat dan lain sebagainya, ataupun kegiatan-kegiatan masyarakat lainnya, yang mana hal itu mungkin dicita-citakan oleh kelurahan maupun masyarakat Sirnagali, karena dari dulu itu Sirnagali kelurahannya tidak mempunyai aula yang representatif. Betul, yang representatif. Alhamdulillah itu bisa dilaksanakan. Kegiatan pembangunan di bidang infrastruktur lainnya juga seperti di bidang irigasi, pengairan dan sebagainya, alhamdulillah bisa terlaksana. Baik itu yang dikelola oleh kelompok masyarakat melalui Pokmas, juga dikelola oleh lembaga lainnya seperti perkumpulan pemakai air ya. Itu alhamdulillah ada beberapa program infrastruktur untuk menunjang pengairan pertanian. Selain itu 2021 khususnya kami dari dulu itu mencita-citakan adanya suatu sarana umum yang dapat melaksanakan kegiatan masyarakat itu untuk kegiatan seperti jogging dan sebagainya. Ternyata kita mempunyai potensi alam ya. Kita memiliki adanya hamparan di pinggir sungai Citandui. Nah itu dulu 2010 kita merencanakan di Musrenbang itu berencana menjadikan suatu areal jogging track. Ya, cuma pada saat itu belum bisa terlaksana karena medan yang cukup berat, terus pendanaan mungkin yang kurang. Dan alhamdulillah 2021 kita mampu membangun jalan
di pinggir Sungai Citanduy itu sekitar 650 meter untuk menunjang kegiatan jogging track ataupun kegiatan umum masyarakat lainnya, termasuk dalam menunjang sarana pertanian masyarakat. Ya, karena diharapkan ke depan itu selain bisa menunjang kegiatan petani, juga dapat menunjang para wisata di wilayah Kelurahan Sirnagali, karena di situ ada kegiatan Batu Bangkong, ya, objek wisata Batu Bangkong yang selama ini atau saat sekarang sedang ramai diperbincangkan. Siap, betul itu. Dengan adanya jalan itu mungkin diharapkan bisa lebih memacu, ya. Atau mungkin dipadukan. Betul. Wisata lingkungan, wisata agro. Ya, berdasarkan informasi mungkin dari Kompepar bahwa ke depan itu akan menjadi suatu objek wisata yang memadukan dari segi religius, kebudayaan maupun pertanian, masyarakat dan pertanian lainnya. Nah, selain itu wisata alamnya itu sendiri, betul, ya? Menjadi suatu potensi yang ke depan diharapkan akan membawa Sirnagali itu menjadi lebih terkenal, lebih baik, dan yang utama adalah lebih sejahtera bagi masyarakat. Baik, Pak Lurah, saya kira tentu sangat banyak prestasi-prestasi atau capaian kinerja baik secara fisik maupun non fisik yang selama ini sudah dicapai oleh Anda. Siap. Yang saya ingin tahu, Anda ini selama menjabat di Kelurahan Sirnagali dikenal sebagai sosok yang santun, yang sejuk, gitu kan? Artinya hubungan sinergi dengan ormas kelurahan selama ini berjalan dengan sangat kondusif. Siap. Bagaimana Anda melakukan pengelolaan atau memanage ormas-ormas yang ada di kelurahan? Ya. Untuk pembinaan dari lembaga kemasyarakatan, ya, kalau di kelurahan itu disebutnya lembaga kemasyarakatan, kami mencoba menempatkan bahwa posisi kami sesuai dengan koridor dan ketentuan yang berlaku, ya, aturan yang berlaku. Setiap kelembagaan itu tentu mempunyai program, mempunyai rencana-rencana kegiatan yang dilaksanakan maupun kegiatan-kegiatan yang sifatnya misalnya ada bantuan dari dinas terkait dan sebagainya. Kami mencoba memposisikan bahwa setiap kegiatan itu tidak menjadi tumpang tindih, gitu ya. Artinya mereka bisa berinovasi, mereka bisa bekerja sesuai dengan apa yang menjadi hak dan tanggung jawab. Baik, saya tangkap bahwa Anda begitu memberikan ruang yang sebesar-besarnya untuk kelembagaan yang ada di kelurahan. Baik, Pak Lurah, saya juga ingin tahu ini Anda menjabat sebagai lurah selama 10 tahun? Tuh. 10 tahun. Lurah belum. Sama lurah 3 tahun. 3 tahun lebih. Dan sebelumnya 7 tahun. Betul. Jadi 10 tahun tinggal di Kelurahan Sirnagali. Betul. Ini tentu masyarakat juga ingin tahu kesan Anda selama menjabat di Kelurahan Sirnagali. Ini juga jangan-jangan esok lusa Anda keluar dari Sirnagali, tetapi Anda sebetulnya masih banyak meninggalkan kesan yang begitu sangat mendalam. Apakah itu hal yang lucu, menjengkelkan, membuat Anda marah, atau apapun yang begitu buat Anda itu tidak akan lupa seumur hidup Anda. Betul. Ya, alhamdulillah mungkin selama saya hampir 10 tahun di sini, mungkin kurang 13 hari ya. Tanggal 12 Januari saya datang ke sini memberikan kesan yang cukup mendalam bagi kami. Ya, dari beberapa segi, dari beberapa hal yang dialami oleh saya sebagai ASN di lingkungan Kelurahan Sirnagali. Semua pernah saya rasakan, suka, senang, maupun perihnya dan sebagainya di Kelurahan Sirnagali ini. Namun yang cukup berat mungkin yang dapat saya rasakan itu di tahun 2021 ini. Itu merupakan tahun yang bagi saya tidak bisa dilupakan,
karena memiliki pengalaman maupun tantangan yang cukup besar gitu. Bisa dijelaskan lebih detail mungkin? Siap, bahwa di masa ini di mana perjuangan saya dan rekan kami di kelurahan dalam penanggulangan COVID contohnya, kami merasakan suka dukanya. Kami harus berjuang siang malam, bahkan sampai ada hal-hal yang di luar dugaan kami, sehingga menjadikan suatu hal yang cukup naik daun gitulah. Naik daun dalam penanganan COVID di Kelurahan Sirnagali. Ada semacam hal Jumlah terpaparnya banyak? Betul, dari segi jumlahnya juga banyak, dari tingkat kematiannya juga tinggi untuk di Kelurahan Sirnagali. Dan terhadap hal saya yang pribadi juga ada suatu hal tragedi ya, mungkin semacam tragedi yang cukup menyita pemikiran kami akibat dari adanya miskomunikasi mungkin antar lembaga dan sebagainya, sehingga terjadi semacam adanya sedikit insiden ya. Apa itu sebenarnya? Friksi kah atau berupa apa? Atau Anda terungkapkan kemarahan atau seperti apa? Enggak, itu adanya suatu hal yang dimana pada saat itu terjadi ada masyarakat yang emang sakit ya waktu itu, tapi belum dinyatakan COVID karena belum ada pemeriksaan. Koordinasi kita sudah melaksanakan, ternyata meninggal. Di lapangan itu mencuat bahwa itu adalah dan Anda yang disalahkan? Ya, semacam itulah. Baik. Semacam Tentu itu. Anda sudah merasa berjuang begitu tenaga, tetapi ternyata terjadi kenyataannya masyarakat tetap menyalahkan ketika ada masyarakat yang meninggal karena COVID-19. Tapi itu merupakan tantangan bagi saya. Alhamdulillah, walaupun itu cukup berat, tapi bisa diselesaikan dengan. Ada hal-hal lain yang begitu Anda berkesan, hal-hal yang lucu atau yang membuat Anda sedih atau apapun selain itu? Untuk hal-hal yang lain, alhamdulillah dari segi komunikasi, lalu dari segi hubungan emosional dengan warga Sirnagali secara umum sangat baik ya, sangat baik. Alhamdulillah kami bisa masuk ke lembaga-lembaga, bisa diterima, bisa berkoordinasi, berkomunikasi dan lain sebagainya. Selama 10 tahun Anda berada di sini sudah terbangun ikatan emosional yang sangat kuat ya. Itu satu hal yang wajar karena lamanya Anda. Iya, betul. Ini Pak Lurah, kalau saya atasan Anda, Pak Lurah ini sudah harus saya pindahkan dari Kelurahan Sirnagali. Tetapi sebenarnya yang ada di pikiran Pak Lurah masih ingin di sini atau ingin pindah dari sini? Ya, prinsip saya 10 tahun itu bukan jangka waktu yang sebentar loh. Betul, prinsip saya mungkin saya sebagai ASN ditugaskan di mana saja itu menjadi yang harus saya kerjakan. Di mana langit dipijak, di situ langit dijunjung. Langit dijunjung, bumi dipijak, langit dijunjung. Itu prinsip saya. Kalau misalnya berbicara lama, ya emang kita sudah lama karena sebagai aparatur pemerintah dalam hal ini, mungkin dengan lamanya kita menduduki suatu jabatan, adalah mungkinnya potensi-potensi yang baik positif maupun negatifnya gitunya seperti itu. Nah itulah mungkin saya juga, tapi itu kita kembalikan lagi kepada pimpinan kami. Pak, ya, jadi Anda taat dan patuh terhadap keputusan pimpinan, apapun keputusannya ya. Jadi, baik Pak Lurah, saya kira perbincangan kita dengan narasumber kita, Bapak Ahmad Saiful Bari, Lurah Sirnagali, sudah cukup sampai di sini, dan mudah-mudahan ini juga menjadi sebuah bahan renungan bagi kita dan masyarakat semua. Bagaimana kita melihat seorang lurah yang begitu cinta terhadap profesinya dan cinta terhadap masyarakatnya, begitu loyal terhadap pekerjaannya. Ini menjadi sebuah pelajaran untuk kita semua. Baik, terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam literasi. Terima kasih.